يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. إخوة الإيمان جماعة الصلاة الصبح أسعدني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, yaitu al-mabahas haula sirati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan daripada seputar perjalanan kehidupan ahsanun nasi khalqan wa khuluqa, sebaik-baiknya manusia yang pernah diwujudkan oleh Allah di alam semesta ini. Dari sisi penciptaan madhar bentuk penampilannya ataupun dari sisi akhlak ketinggian perilaku budi pekertinya. Beliaulah Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya manusia, pemimpinnya semua para utusan, Syafi'ul Ummah, penolongnya daripada semua manusia di akhir zaman ini, Pak. Mencintai Rasulullah adalah satu kewajiban. Membicarakan kehidupannya adalah satu ilmu ketaatan. Dan mengagungkannya adalah sebagai bentuk burhanul mahabbah. Maka bab yang kita kaji pada pagi hari ini, yaitu masih seputar nubuatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam bidukhuli ashabihi wa ummatihi fil jannah au bisyaratuhu, kabar-kabar yang sifatnya ini ilmunya Allah yang berkaitan dengan berita-berita gembira, al-bisyarah yang datang daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam perihal akan masuk surganya. Yaitu siapa mereka? Pertama, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah para sahabat, yaitu daripada umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai dukhulu ashabihi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, mengenai tentang kabar berita akan masuknya ke dalam surganya Allah, yaitu para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Ada yang nama-namanya disebut mazkurun bilisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya sharih, jelas disebut langsung fulan bin fulan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti riwayat yang pada pekan yang lalu, yaitu al-ashrah al-mubasyarah bidukhulil jannah au bil jannah. 10 nama yang dikabarkan oleh Nabi yang ia mendapat jaminan domanatul jannah, jaminan masuk surga. Selain sahabat-sahabat yang namanya disebut 10 ini, ada sahabat juga yang mambusira bil jannati ghairil asyrah. Ada yang nama-nama walaupun tidak dimasukkan ke 10 ini, tapi diberitakan oleh Nabi mereka juga masuk surga. Ada yang disebutkan satu persatu namanya, ada yang bersama dengan jamaah berkelompok. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah pada pertemuan yang lalu disebut namanya langsung oleh Nabi. Yang ketiga, dukhulu ahlil badri fil jannah, yaitu tentang berita kabar al-bisyarah wan nubuwah, yaitu tentang berita gaib,
berita tentang keadaan ahwalul akhirati yang berkenaan dengan akan masuk surganya sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang mereka yashhaduna, yang mana mereka ini semua yang ikut peperangan Ghazwatu Badril Kubra, yaitu peperangan perang Badar Kubra, Pak. Jadi semua ahli Badar itu dijamin masuk surga, Pak. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang semuanya pernah ikut perang Badar, la furiko, tidak dibedakan apakah sahabat itu gugur syahid dalam perang Badar itu atau beliau tidak syahid dalam peperangan Badar itu. Siapapun sahabat radhiyallahu anhum yang pernah ikut perang Badar, mazmunah, dijamin, Pak, dengan domanat, dikumpulkan oleh Allah dalam jaminannya, yaitu jaminan domanatu dukhulil jannah, yaitu jaminan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa kitab sirah, termasuk Al-Imam Ibnu Hisam dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, dan diuraikan oleh Al-Imam As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Raudul Unuf, beliau mengatakan wa min khasaisi ahli badrin annahum maghfurul lahum. Jadi di antara keistimewaan, Pak, khasiyah atau khasais, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang daripada sahabat yang mulia yang pernah ikut perang Badar, annahum maghfurul lahum. Jadi mereka ini seandainya pun al-wuqu' ala danbi, jatuh dalam melakukan perbuatan dosa, maka dosanya dijamin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghfurul lahum, mereka dijamin akan diampuni oleh Allah. Wa hadza yaqtadi dhamanu husni khatimatihim wa maghfirati dzunubihim. Dan inilah yang dimaksud orang-orang yang pernah ikut perang Badar, mereka akan masuk surga. Artinya ketika mereka masih hidup di dunia, maka setiap kesalahan yang pernah mereka lakukan maka akan dijadikan oleh Allah ampunan bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan husnul khotimah wa husni khotimatihim wa maghfirati dzunubihim. Jadi husnul khotimah di akhir kehidupan mereka dan ampunan atas kesalahan yang mereka lakukan. Ini ahlu Badar, Pak. Karena tidak semua ahlu Badar itu syahid di dalam perang Badar. Ada yang wafat setelah Nabi wafat, ada yang wafat tidak dalam peperangan. Walaupun mereka tidak wafat dalam peperangan, sesiapapun yang pernah ikut perang Badar, maghfurul lahum, dosanya diampuni, dan mereka dijamin ala dhamanati bidukhulil jannah, mereka akan dijamin masuk surga, Pak. Dikatakan baka hatta in waqa'a minhum syai'un, seandainya mereka terjadi sekalipun melakukan dosa, maka Allah jaminkan mereka surga. Artinya seandainya pun ahli Badar ini dalam hidupnya kok pernah melakukan dosa, maka Allah akan arahkan, Allah berikan kekuatan at-taufik lit-taubati qoblal wafati. Seandainya pun kok mereka melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan mereka untuk mendapatkan taubat sebelum wafat mereka, Pak. Artinya wal mauti ala tauhid al khalisi, dan mereka akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi kemurnian tauhid yang luar biasa. Dalam kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, Pak, Al-Imam Ibnu Taimiyah Al-Kharani mengatakan, adapun yang dimaksud jaminan orang-orang yang pernah ikut perang Badar itu mendapatkan surga, wal mazmunu li ahli badrin innama huwa al-maghfirah. Jadi jaminan yang dimaksud bagi orang-orang yang pernah ikut perang Badar ini yaitu jaminan ampunan, Pak. Nah, kita lihat sekarang. Wa fi riwayatin, dulu di awal-awal kita belajar sirah sudah kami sebutkan
bagaimana luar biasanya Ghazwatu Badril Kubra ini, Pak. Waqa'at fi yaumil jum'ati, peperangan yang besar, peperangan yang menentukan, peperangan yang membedakan. Wa summiyat hadhil ghazwatu yaumul furqani, bahkan dikatakan perang Badar itu yaumul furqan, hari di mana Allah membedakan bainal mu'minina wal kafirina, bainal munafikina wal musyrikina. Allah membedakan, menetapkan kebenaran atas agamanya. Maka tonggak sejarah perjuangan Nabi paling terbesar yaitu dimulai dengan terjadinya Ghazwatu Badril Kubra di hari Jumat. Ulama ahli sejarah mengatakan waqalal mu'arrikhuna, di tanggal 17 bulannya Ramadan, tahunnya fisanati saniyati minal hijrah, di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi, mim Makkah ilal Yasrib. Wa fi ba'dir riwayah, peperangan ini diikuti 300 lebih daripada sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada mengatakan 314 bersama Nabi, ada mengatakan 313, ada mengatakan lebih. Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah ketetapannya, tetapi 300 lebih disepakati, Pak. Adapun lebihnya ulama berbeda pendapat. 313 ada yang mengatakan semua ini masuk surga, Pak. Al-Imamu Ahmad dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahmatullahi alaih, hadis ini dinukil oleh Al-Hafidh Ibnul Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Misri dalam kitabnya Fathul Bari juz 9 halaman 46, Pak. Hadis ini dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulan naro ahadun syahida badron, tidak akan masuk neraka kata Nabi sesiapapun yang mereka pernah ikut perang Badar, Pak. La yadkhulan naro ahadun syahida badron. Ini guaranteed, Pak, garansi, guaranteed, jaminan, domanat, janji Allah melalui lisan kekasihnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulan naro, tidak akan masuk neraka. Pertanyaannya, kalau nggak masuk neraka berarti masuk surga. Tidak akan masuk neraka siapapun ahadun syahida badron, yang mereka pernah ikut perang Badar, Pak. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, Pak. Nah, kemudian bukti bahwa sahabat yang pernah ikut perang Badar itu maghfurun, diampuni dosanya, diberikan mazmunah, dominah, jaminan masuk surga. Salah satu contoh kisah yaitu adalah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Jadi ada sahabat muhajirin, Pak, namanya Hatib Ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu an, atau julukan kunyahnya Abu Muhammad. Kita minum dulu, Pak, biar panjang cerita kita pagi ini, Pak. Alhamdulillah. Di dalam kitab Al-Maghazi Jami' Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan satu riwayat yang panjang, Pak. Hadis ke-3684 mengenai kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Wa kana Hatibu ibnu Abi Balta'ah huwa min ahadi ahli Badril Kubra. Sepakat para ulama, Sayyidina Hatib ini salah satu sahabat yang pernah ikut perang Badar. Bahkan hampir semua peperangan Nabi beliau ikut serta di dalamnya. Ini Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an.
Beliau dilahirkan kurang lebih 35 tahun sebelum hijriah. Kalau Nabi hijrah itu umurnya 53-an, beliau ketika ikut hijrah umurnya 35 tahun. Pas di hijrahnya Nabi, umur beliau 35 tahun, Nabi umurnya 53. Selisih 10 tahun kurang lebih, Pak. Dengan umur Nabi 35 sama 53. Betul tak, Pak? Beliau wafat di tahun 30 Hijriah. Nah, kita lihat, yaitu terpaut 19 tahun setelah Nabi wafat, beliau baru wafat, Pak. Tepatnya di pemerintahan fi khilafati Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu an. Jenazahnya yang mensolatkan imamnya itu Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah. Itu wafatnya Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Jadi Hatib ini termasuk orang kaya, Pak. Karena ketika beliau wafat dalam satu riwayat masih meninggalkan harta untuk kedua anak beliau itu setara dengan 4.000 dinar dan beberapa rumah. 4.000 dinar kali 400.000 kali 4 juta, 1 dinar 4 juta, berarti kurang lebih 16 miliar, Pak. Dia kaya itu, Pak. Masih meninggalkan warisan 16 miliar itu, Pak. 19 tahun wafatnya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Antoriki Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang menceritakan hadis itu Sayyidina Ali, Pak. Saya ambil ringkasnya, mafhumul hadis. Jadi Sayyidina Ali itu mengatakan begini, qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengutus aku. Dan Abu Marsad al-Ghonawi Zubair ibn al-Awwam. Jadi 3 orang yang diutus oleh Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Marsad al-Ghonawi, kemudian Sayyidina Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhum ajmain. Wa kulluna farisun, dan kami 3 orang ini pakarnya penunggang kuda, Pak. Jadi kalau bicara farisun itu orang yang menunggang kuda tapi punya keahlian yang spesifik. Kalau macu kuda itu paling cepat Sayyidina Ali, Sayyidina Marsad, Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Nabi perintahkan agar mengejar seorang imro'atun musyrikatun, Pak. Jadi ada perempuan musyrikah, orang Mekah, Pak. Yang ini dititipi surat oleh Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhum ajmain. Rasul tahu, Pak, karena diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Maka diperintahkan oleh Rasul kepada 3 orang penunggang kuda yang luar biasa ini, Sayyidina Ali dan 2 orang yang lainnya, untuk menyusul perempuan ini dan mengambil surat itu agar tidak sampai di tangan orang-orang kafir Quraisy atau musyrikin Mekah. Nah, kemudian Nabi sebutkan, kau kejar dia sampai di Firaudati Khokhin. Itu satu tempat namanya Taman Al-Khokh. Khokhin pakai khok. Fa inna biha imra'atan minal musyrikina ma'aha kitabun min Hatib bin Abi Balta'ah ilal musyrikina. Fa adroknaha. Maka kami persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, kalian jumpai dia di Taman Al-Khokh itu, dan kami benar-benar mengejar perempuan ini dan sampai di satu taman yang dimaksud oleh Nabi, perempuan itu masih di situ, Pak. Tasiru ala ba'irin, yang sedang berjalan mengendarai unta. Jadi unta itu pelan, Pak. Kalau kuda cepat, makanya kuda ini bisa mengejar perempuan yang naik tasiru ala ba'irin ini, Pak. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi persis apa yang kami lihat.
tempat kami menjumpai perempuan ini dan apa bentuk yang disampaikan oleh Nabi mengenai perempuan ini. Kemudian fakulna, kemudian kami cegat perempuan itu, kami berkata kepada perempuan itu, mana surat itu, mana tulisan itu, karena redaksinya Alkitab, bimakna ar-risalah, surat atau tulisan. Maka fakolat mama ana kitabun, kami tak bawa kitab, kami tak bawa tulisan itu, kami tak bawa surat yang kau maksudkan. Fa'anahnaha faltamasna falam naro kitaban, kami cegat, kami tanyai, kata Sayyidina Ali, perempuan ini kagak ngaku Pak, gak ada Mas, saya nggak bawa apa-apa. Kami geledah kantongnya, kami geledah sekedupnya, tanduk itunya, tempat dia duduknya, semua. Falam naro kitaban, Sayyidina Ali mengatakan, kami tak melihat ada tulisan atau surat yang dimaksud itu. Nah kemudian fakulna, maka dzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami yakin Nabi itu nggak pernah berbohong. Wahai perempuan, ini yang nyuruh kami Nabi, dan Nabi itu seumur-umur kagak pernah berdusta, pasti kau bawa itu surat itu. Sayyidina Ali Pak wakilnya bilang, lu kalau nggak kasih surat itu, ku geledah kau. Begitu. Akhirnya ketakutan perempuan ini, daripada digeledah di bajunya. Nah kemudian falamma ra'at al-jidda ahwat, setelah perempuan ini melihat keseriusan kami, kata Sayyidina Ali, maka ia melirik ila hujzatiha wa hiya muhtajizatun bikisain. Jadi ternyata surat itu disembunyikan di balik jubah luarnya, di satu kain yang diikat di badannya Pak. Akhirnya diberikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Setelah diberikan, Sayyidina Ali bersama Abu Mas'ad Al-Ghonawi, Sayyidina Zubair bin Awam, 3 orang ini balik ke Madinah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah disidang oleh Nabi. Sahabat kumpul Pak, termasuk Sayyidina Umar tuh. Maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah, ya Hatib, apa yang kau maksudkan dan kau inginkan dengan mengirim surat membocorkan rahasia kita kepada orang-orang musyrikin Makkah melalui perempuan musyrikah itu? Maka Sayyidina Umar yang di samping Nabi, ya Rasulullah, qad khanallah wa rasulah wal mu'minin, Hatib ini telah mengkhianati Allah, dia telah mengkhianati Rasulnya, mengkhianati orang-orang beriman. Da'ni ya Rasulullah an adriba unuqah, izinkan aku untuk memenggal lehernya ya Rasulullah. Ini Sayyidina Umar Pak. Memang udah gedeg banget Sayyidina Umar mah kalau nengok begituan. Da'ni ya Rasulullah an adriba unuqah, biar aku penggal lehernya ya Rasulullah. Leher Hatib ini biar aku penggal aja. Dia sudah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kita semua orang-orang beriman. Wada'ni fali adriba unuqahu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hamalaka ala ma suna'ta ya Hatib, apa yang kau inginkan dan apa yang kau maksud dengan apa yang kau kerjakan itu ya Hatib? Qala Hatib, wallahi ya Rasulullah. Hatib membela diri Pak, demi Allah ya Rasul, ma bi alla akuna mu'minan billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bermaksud sedikit pun untuk mengingkari Allah dan Nabi-Nya, dan aku tetap beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Aratu ayyakuna li indal qaumi yadun yadfa'ullahu biha an ahli wa mali, kata Sayyidina Hatib. Mafhumnya begini, sahabat yang muhajirin Pak, itu hampir semuanya di Mekah itu punya keluarga.
yang dengan keluarga ini yadfa'ullahu ta'ala, Allah melindungi harta benda mereka. Sayyidina Umar ketika hijrah, harta bendanya ditinggal, tapi Sayyidina Umar itu punya keluarga yang mereka menjaga apa yang ditinggalkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman ketika ikut hijrah, harta bendanya, adik-beradiknya yang lain yang masih di Mekah, mereka terjaga. Karena setiap mereka puak-puak kabilah, ada yang menjaganya. Tapi Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah, laisa lahu ahlun, dia tak punya keluarga, Pak. Anak dia ada di Mekah, istri dia ditinggal, dan itu tidak ada yang menjamin keselamatannya. Maka dia ingin berbuat baik sedikit kepada orang musyrikin, supaya apa? Dia dianggap baik oleh mereka, sehingga terjaga keamanan keluarganya, tidak didolimi mereka, begitu maksudnya. Makanya Sayyidina Hatib mengirim surat tentang rencana apa yang akan dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian Sayyidina Umar kagak percaya, Pak. Fada'ni ya Rasulullah fali adriba unuqoh, diulang-ulang terus, biarkan aku bunuh dia ya Rasulullah, ku penggal lehernya itu. Ini Sayyidina Umar, Pak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa wa la taqulu lahu illa khairan. Wahai kalian, ketahuilah apa yang dikatakan oleh Hatib ini benar adanya, dan jangan kalian berani-berani mengatakan sesuatu kepadanya kecuali hal-hal yang baik. Sayyidina Umar, Pak, masih ngeyel, Pak. Ya Rasulullah, innahu qad khanallaha wa rasulah wal mu'minina jami'an. Dia telah berkhianat ya Rasulullah. Dia mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, mengkhianati orang-orang beriman. Nabi menjawab, faqal alaysa min ahli badrin ya Umar, bukankah dia termasuk ahli Badar ya Umar? Bukankah Hatib ini pernah ikut perang Badar? Faqala, Nabi menjawab, melanjutkan, la'allallahu ittala ila ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum. Allah pernah menjelaskan, memberikan garansi kepada orang-orang sahabat yang pernah ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Kau lakukan perbuatan apapun sesuka kalian, karena sesungguhnya kalian sudah wajib atas kalian, yaitu surga. Ini khosiyah, Pak, keistimewaan ahli Badar. Seandainya pun dia salah, langsung diampuni oleh Allah. Sayyidina Umar setelah mendengar itu, Pak, fadama'at aina Umar ibn Khattab, meleleh air mata beliau, Pak. Nangis beliau, faqala wallahu wa rasuluhu a'lam, dan beliau berkata dengan ucapan yang lirih, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu mengenai hal ini, aku tidak tahu. Nangis, Pak. Kenapa? Pikiran beliau, Hatib ini telah murtad, telah berkhianat. Tapi ternyata apa yang menjadi alasan oleh Hatib melakukan itu dibenarkan oleh Nabi. Tidak ada sedikit pun untuk mengkhianati kekasihnya Rasulullah, akan tetapi hanya ingin sedikit mendapat jaminan agar hartanya, agar keluarganya yang ditinggal di kota Mekah mendapat jaminan keselamatan dari orang-orang musyrikin Mekah. Itu saja, Pak. Dan itu langsung diampuni oleh Allah, dan dibuktikan ketika Nabi SAW mengatakan, ya Umar, bagaimana dengan engkau perhatikan bahwa sesungguhnya Hatib ini, dia adalah termasuk daripada orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Qad ittala Allahu li ahli badrin, Allah telah menyampaikan kepada orang-orang yang perang ikut Badar, mereka wajabat alaikumul jannah, kalian semua wajib mendapatkan surga. Ini bisyarah, Pak, berita gembira. Jadi dengan dalil hadis riwayat Bukhari ini, ulama sepakat diharamkannya mencaci, dzammus sahabah, mencaci sahabat, mencela sahabat, apalagi sahabat yang pernah ikut perang Badar, Pak. Ketika ada satu riwayat mereka melakukan kesalahan, jangan serta-merta kita latah menghina mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ketika mereka berpeluang melakukan satu perbuatan salah, dan itu manusiawi, Pak, karena hanya Nabi yang mahfud, maksumun, dijaga oleh Allah, an wuku
daripada jatuh dalam perbuatan dosa. Sahabat kemungkinan juga melakukan kesalahan, tetapi karena mereka mendapat jaminan al-maghfirah, maghfurul lahum, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, Pak. Semua ahli Badar dibuktikan dengan kisah Sayyidina Hatib ibnu Abi Balta'ah yang digaransikan oleh Allah dia termasuk ahli Badar dan dia akan masuk surga. Nah, kemudian yang berikutnya, Pak. Di awal kami sampaikan 10 orang. Namanya jelas. Ahli Badar 313 atau 314, ada yang mengatakan lebih. Nah, yang keempat, termasuk mambusyira bil jannati min ghairil asyarah. Orang-orang dari kalangan sahabat yang dikabarkan masuk surga selain 10 dan selain ghairi ashabi badrin. Jadi selain 10, selain yang disebut namanya satu-satu, dan selain ahli Badr, Pak. Ada lagi Nabi SAW, ini riwayat Muslim, Pak. Hadis ini adalah hadis yang sahih, Pak. Wa qala Rasulullah SAW, la yadkhulun nara ahadun mimman baya'a tahtas syajarah. Tidak akan masuk neraka orang-orang yang berbeat di bawah pohon ini, tahtas syajarah. Jadi siapakah mereka? Ahlu bai'atir ridwani, yaitu orang-orang sahabat yang pernah ikut bai'atur ridwan. Kalau tadi ahli Badr, sekarang ahlu bai'atir ridwan, yaitu sahabat Nabi fi mantaqatil Hudaybiyah. Ketika Nabi di bulan Dzulqa'dah, Nabi ingin berumroh ke tanah suci, Pak, Masjidil Haram, Ka'bah al-Musyarrafah. Cuman karena dihadang oleh mereka tidak boleh masuk kota Mekah. Ini juga pernah kita bahas. Kami hanya ingin menitik beratkan tentang jaminan mereka masuk surga itu, Pak. La yadkhula aw la yadkhulun nara ahadun mimman baya'a tahtas syajarati. Tidak akan masuk neraka siapakah mereka? Orang-orang yang ikut berbeat di bawah pohon ini. Pohon itu dikatakan syajaratur ridwan. Kenapa? Karena Allah menyebut keridhoannya kepada mereka orang-orang yang ada di situ. Surah Al-Fat ayat 18, Pak. Allah ridho. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Benar-benar telah ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman yang ikut berbeat kepada Nabi. Allah yafirru anil zahfi, agar tidak lari dari peperangan hatal maut, sampai mereka wafat. Dulu kisahnya pernah kita sampaikan, as-sulhul Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah, atau kisah bai'atur ridwan. Nabi SAW ketika menyampaikan rencananya di bulan Dzulqa'dah untuk menunaikan umroh, dalam satu riwayat ada mengatakan akan naik haji, tetapi riwayat yang masyhur itu umrotan di Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah. Nah, kemudian pada waktu itu berapa yang dibawa oleh Nabi? Dalam satu riwayat 1.400 orang sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada yang mengatakan 1.500 jumlah pengikut Nabi waktu mengiringi Nabi menuju Mekah, dan mereka berbeat di bawah pohon yang dinamakan bai'atur ridwan. Jadi hadis Nabi, la yadkhulun naro man baya'a tahtas sajarah, tidak akan masuk neraka orang yang ikut bai'at ridwan, berarti ada 1.400 atau 1.500 orang yang dijamin masuk surga, Pak.
Kalau tadi 313, sekarang lebih gede lagi. Nabi sebutkan la yadkhulun naro mimmam baya'a tahtas sajarah. Tidak akan masuk neraka sesiapapun orang-orang yang pernah ikut berbeat kepadaku di bawah pohon ini. Pohon itu dinamakan Syajaratur Ridwan. Karena saksi Allah ridho kepada mereka. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unak tahtas syajarah. Surah Al-Fath ayat 18. Makanya sampai sekarang sejarah mengatakan pohon itu dikatakan Syajaratur Ridwan. Pohon keridoan. Kenapa? Allah ridho dengan kaum muslimin pada waktu itu. Nah, baiatnya dinamakan Baiatur Ridwan. Berapa orangnya? 1400 dalam riwayat. Dalam riwayat yang lain dikatakan 1500. Berarti 1500 atau 400 lebih ini semuanya masuk surga, Pak. Makanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini orang-orang yang mukhtarun indallah, dipilih oleh Allah, Pak. Kebaikan satu orang mereka dibandingkan kebaikan umat-umat Nabi semua ini, maka belum bisa menandingi kebaikan seorang sahabat, apalagi Abu Bakar radhiyallahu anhu ajmain. Rafiqun Nabi indal hijrah, temannya Nabi, kawan Nabi, sahabat Nabi waktu hijrah. Ini Masya Allah tabarakallahu wa ta'ala. Jadi riwayat Ahmad, kalau tadi riwayat Muslim, dan wa ashabus sunan, ulama-ulama yang memiliki kitab sunan, mereka menukil satu riwayat, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulan nara rajulun syahida badron wal hudaybiyata, dan tidak akan masuk neraka sesiapapun laki-laki. Rajulun segotnya nakirah, ayu rajulin kana, mana-mana laki-laki. Maka Nabi sebutkan dengan segot redaksi nakirah, umum, mana-mana siapapun namanya yang pernah ikut perang Badar, pernah ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, maka mereka akan masuk surga, tidak akan pernah masuk neraka. La yadkhula, tidak akan pernah. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Nah, kemudian wa syahida badran minas sahabati, dan ulama mengatakan orang-orang sahabat yang ikut perang Badar itu berjumlah 300-an lebih. Wa syahidal Hudaybiyata alfun wa arba'umi'atin au alfun wa khamsumi'atin. Ada mengatakan 1400 orang, ada mengatakan 1500 orang. Ini bisyarah, Pak, al-akhbar al-ghaibiyah, berita yang sifatnya gaib, karena masuk surga atau tidak ini rahasianya Allah. Hakikatnya, Pak, siapa-siapa yang akan dimasukkan surga itu ilmullah, alladzi la ya'lamuha illallahu tabaraka wa ta'ala, yang tidak akan mengetahui rahasia ini kecuali hanya Allah. Tapi Allah berikan ini rahasia kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut namanya satu persatu, ada yang disebut secara berkelompok 10 orang, ada yang disebut satu paket perang Badar, ada yang lebih gede lagi, Ahlul Hudaybiyah atau Ahlu Bai'atir Ridwan, 1400 atau 1500 lebih. Jadi ini hasanah wawasan kita mengenai bagaimana perjalanan kehidupan Nabi, dan setiap ucapan-ucapan beliau, kalam beliau, kaul beliau, yang mana Nabi tidak berucap kecuali yaitu illa wahyu yuha, kecuali apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi al-aqidah, al-iman, keyakinan kita, al-i'tiqad fi aqidati ahli sunnati wal jamaah, bahwa semua sahabat, orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, maka pasti mereka ahlul jannah, dijamin masuk surga. Nah, baru kita kemudian bahas berapa orang umat Nabi ini yang akan masuk surga, Pak. Kemarin kita sebutkan 70.000. Nah, masih ada lagi selain 70.000, kita lanjutkan dan kita tunggu di pertemuan yang akan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Ada soal, pertanyaan, Ibu-ibu barangkali? Pak Haji, yang lain ada pertanyaan? Cukup ya Pak Haji ya? Udah masuk waktu syuruk? Udah masuk belum Pak Ustadz? Udah ya? Baik, karena sudah masuk waktu syuruk, supaya tepat sholat syuruknya juga, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.